Hadirin kami mohon untuk berdiri. Sejumlah inovasi dan terobosan guna mempercepat penurunan kasus kekerdilan pada anak atau stunting terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan audit kasus stunting. Guna mendukung kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas PPKB Nganjuk mengadakan kegiatan audit kasus stunting. Acara yang berlangsung di ruang Anjuk Ladang pemerintah Kabupaten Nganjuk ini juga dihadiri oleh PLH Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dr. Anda Waluyo Ajeng Lukitawati, PLT Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Mahen Jumadi SE SHMM MBE, Kepala Dinas PPKB Dr. Anda Widyasti Sidartini, Camat dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Nganjuk, OPD terkait, Forpimda, Bidan di 15 desa, Lokus, KUA, Ahli Gizi, Ketua Aisyah, Ketua Muslimat, Ketua Tim PKK, Ketua Dharma Wanita, Kepala Desa serta para pakar yang mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan stunting. Menurut PLH Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Waluyo Ajeng Lukitawati menjelaskan bahwa audit kasus stunting tidak hanya fokus pada audit kasus balita stunting saja. Saat ini fokusnya diarahkan pada upaya pencegahan lahirnya bayi stunting yang dimulai sejak audit kasus kelompok sasaran calon pengantin, ibu hamil atau nifas, serta bayi 2 tahun atau baduta, dan bayi 5 tahun atau balita yang beresiko stunting. Disampaikan pula oleh PLT Bupati Nganjuk Mahen Jumadi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, bahwa kegiatan audit stunting ini diharapkan dapat ditindaklanjuti demi terrealisasinya keluarga berkualitas dan target prevalensi bisa mencapai 14% dengan perbandingan tahun 2021 yang masih berkisar pada angka 25%. Untuk itu, peran serta seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting. Hal ini juga tak lepas dari pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Disampaikan pula dalam kegiatan audit stunting ini bahwa Dinas PPKB juga telah berupaya mengambil langkah nyata dengan menggandeng pihak terkait seperti penyuluh KB, bidan desa, ahli gizi, kepala puskesmas, serta stakeholder. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi sasaran, yakni baduta stunting yang ada di beberapa desa di Kecamatan Rejoso, serta menyasar calon pengantin yang memiliki faktor resiko stunting berdasarkan screening awal, seperti yang dilakukan di Kecamatan Wilangan. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan audit stunting ya, kasus stunting di Kabupaten Nganjuk. Tadi sudah disampaikan 5 narasumber, satu dari Bu Luki, ini beliau dari BKKBN Provinsi, terus kemudian ada Dr. Yeni, spesialis anak, ada Dr. Jaka, Opjin, terus kemudian ada psikolog Bu Nuril, terus kemudian ahli gizi Mbak Diana ya. Pakar-pakar itu memberikan gambaran bagaimana nanti kita mengatasi stunting. Kita audit stunting. Nanti biar langsung stunting juga kita betul-betul kita ketahui dan bisa ditindaklanjuti. Karena kita punya program stunting nanti paling tidak dari status gizi 14%. Sekarang masih tinggi, belum di-update lagi untuk tahun ini. Tahun yang lalu 25%, maka kita genjot sampai 14%. Ini dari status gizi. Sebenarnya ada dua kita bisa melihat indikator stunting. Yang kedua yaitu bulan timbang. Bulan timbang Nganjuk sebenarnya sampai dengan Agustus ini kurang lebih 7,76%, jauh sekali. Maka tadi kita sampaikan tugas kan khusus kepada Bu Kadis, terus kemudian Kadis PKB dan Dinkes untuk apa? Konsultasi ke Kemenkes. Kira-kira mengapa kok di situ ada gap, ada yang datanya beda jauh. Karena yang satu survei, yang satu langsung di bulan timbang itu. Maka di dua indikator yang berbeda nanti kita akan ketemukan seperti apa sih sebenarnya kasus stunting di Nganjuk. Bahwasanya BKKBN ditunjuk Pak Presiden sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting, bahwa ini tentunya diturunkan di semua lapisan sampai tingkat desa, sehingga Jawa Timur juga di Indonesia ya, di Jawa Timur sendiri membentuk TPK, tim pendamping keluarga, untuk
mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan ibu nifas untuk memutuskan dari hulu mengurangi adanya kelahiran yang stunting. Dan kedepannya Jawa Timur kan masih sekarang 23,5%, inginnya di tahun 2024 menjadi 14%, sedangkan di Nganjuk masih tinggi 25%, sehingga kita mari sama-sama menggerakkan masyarakat yang terkait, pemerintah swasta, ya semuanya lah, ayo semangat dalam rangka untuk penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. Karena apa? Stunting ini kalau anak dilahirkan di stunting tidak didampingi, itu kecerdasannya 30% berkurang dari normal. Nah, inilah kedepannya ditakutkan nanti anak yang dilahirkan ini tidak sehat, tidak cerdas, sehingga pengisi bangsa ini nanti kan kurang berkualitas seperti itu. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BKKBN Jawa Timur juga memberikan ucapan selamat kepada Dinas PPKB Nganjuk yang telah meraih prestasi juara pertama nasional pelayanan KB sejuta akseptor. Dengan prestasi tersebut, tentunya juga diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi Dinas PPKB Nganjuk untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.